Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini akan dimulai sidang perdana dari terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas dari terdakwa. Nama lengkap Anda Basuki Cahayapurnama, betul? Betul Yang Mulia. Tempat lahir di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, betul? Betul Yang Mulia. Umur 50 tahun, betul? Betul Yang Mulia. Tanggal lahir 29 Juni 1966, betul? Betul Yang Mulia. Berkebangsaan Indonesia, betul? Betul Yang Mulia. Bertempat tinggal di Jalan Pantai Mutiara, Blok J nomor 39, Fluid Penjaringan, Jakarta Utara, betul? Betul Yang Mulia. Beragama Kristen, betul? Betul Yang Mulia. Memiliki pekerjaan Gubernur DKI Jakarta, betul? Betul Yang Mulia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara 147/12-201. Menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Selasa 27 September 2016 sekira pukul 8.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan September 2016 bertempat di tempat pelalangan ikan atau TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Sepanggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Sekitar pukul 50 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta mengadakan kunjungan kerja di TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelidikan kerapu yang didampingi oleh anggota DPRD DKI, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, asisten ekonomi diri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan tersebut, terdakwa sudah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat dengan agenda pemilihan Gubernur DKI Jakarta dengan memainkan surah Al-Maidah ayat 51. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukan atau menempatkan surah Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam, sejalan dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram, dan termasuk penodaan terhadap Quran. Dan perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah terdakwa paham? Paham Yang Mulia. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan nota keberatan dari pihak terdakwa. Dipersilakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi saat ini, di mana saya diajukan di hadapan sidang, jelas apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 1, apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para ulama. Namun, ucapan itu saya maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah 21 secara tidak benar. Karena
tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang tersebut dan Tuhanlah yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu dalam kesempatan ini dan dalam sidang yang sangat mulia ini. Saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut. Dalam hal ini bisa jadi tutur bahasa saya yang bisa memberikan persepsi atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu. Majelis hakim yang saya muliakan, saya ini hasil didikan orang tua saya, orang tua angkat saya, ulama Islam di lingkungan saya, termasuk ulama besar yang sangat saya hormati, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang selalu berpesan menjadi pejabat publik sejati adalah menjadi pelayan masyarakat. Sebagai pribadi yang tumbuh besar di lingkungan umat Islam, tidaklah mungkin saya mempunyai niat untuk melakukan penistaan agama Islam dan menghina para ulama, karena sama saja saya tidak menghargai orang-orang yang saya hormati dan saya sayangi. Majelis hakim yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan di atas adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Dan saya juga berharap penjelasan saya ini bisa membuktikan tidak ada niat saya untuk melakukan penistaan terhadap umat Islam dan penghinaan terhadap para ulama. Atas dasar hal tersebut, bersama ini saya mohon agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan nota keberatan saya ini dan selanjutnya memutuskan menyatakan dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum, sehingga saya dapat kembali melayani warga Jakarta dan membangun kota. Majelis hakim yang mulia, terima kasih atas perhatiannya kepada jaksa penuntut umum serta penasihat hukum. Saya juga ucapkan terima kasih. Jakarta 13 Desember 2016. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan nota keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan ini dari tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP Basuki Cahaya Purnama. Izinkan kami selaku tim penasihat hukum menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sungguh besar kepada Majelis Hukum yang mulia yang memimpin persidangan yang kami percaya akan dilakukan dengan penuh keadilan, kearifan, ketelitian, kewibawaan, dan terlihat jelas sangat nyata suatu penghormatan serta jaminan terhadap hak asasi Insinyur Basuki Purnama, MM alias Ahok, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai anak bangsa. Dan kepada para pengunjung sidang dan masyarakat Indonesia yang menyaksikan persidangan yang mulai ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan dan mengawal jalannya persidangan dengan persidangan ini dapat menemukan citra sejati bahwa pengadilan bukanlah semata-mata tempat untuk menghukum orang yang bersalah, akan tetapi pengadilan juga adalah tempat untuk ditegakkan keadilan dan kebenaran. Karena orang yang diajukan ke pengadilan belum tentu adalah orang yang bersalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan majelis hakim yang mulia. Kita telah mendengarkan sendiri nota keberatan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. Sesuai dengan hadis Nabi, kita hanya dapat menilai niat hati orang kalau kita melihat perbuatannya. Karenanya, mari kita mengingat kembali beberapa langkah nyata dan kepedulian apa yang telah dilakukan oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok terhadap umat Islam di Jakarta yang menunjukkan betapa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sangat peduli dengan agama Islam. Sehingga bagaimana mungkin Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok patut kita musuhi. Sedangkan dia jelas-jelas menunjukkan perbuatan yang menunjukkan kasih dan sayang kepada umat Islam. Adapun beberapa langkah nyata dan kepedulian Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok terhadap umat Islam di Jakarta seperti 1. Telah memajukan Masjid Jakarta Islamic Center atau Jakarta Utara sebagai etalase keilmuan, keislaman, dan wisata religi. 2. Telah membangun masjid-masjid di setiap rusun yang dibangun, seperti Masjid Al-Hijrah untuk Rusun Marunda atau Jakarta Utara, dan Masjid Al-Muhajirin di Rusun Pesaki atau Jakarta Barat. Yang ketiga, mulai tahun 2016, KJP atau Kartu Jakarta Pintar diberikan ke pelajar-pelajar sekolah Islam madrasah. Yang keempat, mulai tahun 2016,
telah memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul kepada penerimaan KJP yang mendapatkan perguruan tinggi. Lalu yang kelima, terakhir, telah membangun masjid di Balai Kota yang diberi nama Masjid Fathahillah. Masjid ini digagas di era Gubernur Joko Widodo, dilaksanakan dan diselesaikan di era Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. Dengan demikian, eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan saudara penuntut umum ini dengan hormat tim penasihat hukum ajukan dan serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2016, untuk mendapatkan putusan yang jujur, objektif, adil, dan pasti. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya kita akan menayangkan video bukti untuk sebagai salah satu pacuan untuk mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok. Tapi programnya, gue kalau terima aku nggak enak dong sama dia, utang budi. Jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau colok sekali, ya kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, begitulah isi dari buktinya, dan untuk menentukan hasil dari persidangan ini akan kami adakan istirahat dahulu dan akan dilanjutkan kembali nanti setelah didapatkan putusannya. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan membacakan isi putusan dari setelah musyawarah kami. Yang pertama menyatakan bahwa terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana menoda agama. Lalu menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan memerintahkan agar terdakwa ditahan. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum, dan dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa kasus ini dan sidang ini ditutup.